Kita akan melanjutkan pembacaan kita ya dalam Injil Matius. Mari kita melihat firman Tuhan. Matius pasal yang ke-16, pasal yang Matius ayat 6, Matius 6. Kita mau merenungkan firman Tuhan ya, satu perikop pasal 6 ayat 1 ya, ayat 1 sampai ayat yang ke-4 ya. Matius pasal 6 ayat 1 sampai 4 kita akan baca bersama-sama. Hal memberi sedekah 1, 2, 3. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang, atau berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upah. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perikop ini kita mau belajar akan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana ketika kita mengambil bagian dalam pelayanan, secara khusus bersedekah. Ya, bersedekah itu memberikan sesuatu kepada orang lain atau membantu orang lain, menolong orang lain. Nah, itu merupakan satu bagian dari ibadah kita. Ayat pertama berkata begini, ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Nah, prinsip pertama ya, bersedekah atau menolong orang lain, membagikan harta atau peduli kepada orang lain, itu bagian dari ibadah. Tetapi yang prinsipnya di sini adalah ketika kita memberi, ya bukan supaya ya orang lain menilai, melihat, kemudian kita dipuji, atau bukan untuk kegagahan kita, kehebatan kita, ya. Jadi dikatakan itu bagian ibadah. Tapi ketika kita lakukan kewajiban agama kita, ya bukan supaya dilihat orang lain. Karena apa? Dikatakan jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Di bagian lain berkata begini, ketika kita bersedekah kemudian orang lain memuji kita, upahnya sudah kita dapat, yaitu pujian dari orang lain. Nah, ketika kita dipuji tentu kita bangga dong, senang ya, dan berkata, wah siapa dulu dong saya bisa, saya lakukan ini. Nah, tetapi ketika itu yang terjadi, maka Bapa tidak memberkati kita, tidak kita dapatkan upah dari Tuhan. Karena ketika kita melakukan ini hanya mau cari nama, supaya kita dikenal orang, dihargai, dihormati. Nah, ini satu hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, ya. Nah, apakah ada orang bersedekah dengan motivasinya adalah supaya ya dilihat oleh orang? Ada, ya jelas ada, dan ini namanya pamer, ya pamer. Jadi dia lakukan supaya nanti ya, dia dipuji. Nah, biasanya orang ini ketika dia bersedekah dan tidak ada yang memuji, dia berhenti bersedekah. Nggak ada, kalian ini nggak bilang terima kasih sama sekali, nggak menghargai saya, itu ya. Kadang-kadang ya di gereja, ya konteks di gereja, kalau ada misalnya ada acara, ya kemudian ada persembahan khusus untuk melaksanakan acara. Kadang-kadang ada orang memberi tapi dengan syarat namanya nanti dibaca. Puji Tuhan dari si ini sekian, gitu ya. Satu sisi kita membaca atau kita umumkan, bukan
ada bukan karena untuk memamerkan orang itu, tapi memang karena keterbukaan, itu nggak ada masalah. Tetapi kalau langsung memang orang itu sendiri, tapi harus dibacakan loh ya, nah, ini dari sini loh, nah itu salah, motivasinya udah berbeda ya. Jadi dia tidak akan mendapatkan upah dari Bapa. Upahnya adalah ketika orang mendengar dan wah berterima kasih, bersyukur. Ya, jadi bagaimana ketika kita bersedekah atau menolong orang lain ya di ayat 2. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Jadi apapun bentuk kegiatan keagamaan kita, salah satunya sedekah tadi, ya jangan kita rancangkan itu supaya kemudian orang melihat. Nah rupanya tindakan seperti itu dikatakan firman Tuhan adalah tindakan munafik. Jadi orang-orang munafik itu begitu. Jadi dipamerkan dirinya bahwa dia sudah beribadah, ditunjukkan bahwa dia sudah melakukan yang baik, ditunjukkan bahwa oh dia rajin gitu ya. Bahkan dikatakan mereka melakukan ibadah mereka di rumah-rumah ibadah dan di lorong-lorong ya, supaya mereka dipuji orang. Jadi tujuannya supaya dipuji orang. Nah, apapun bentuk keagamaan yang kita lakukan, kewajiban loh ya, kewajiban keagamaan kita, motivasi kita harus benar. Semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, memang waspada ya, secara daging, secara manusia kita bisa tergoda juga supaya kita dipuji orang, supaya kita dilihat, ya, supaya kita dikagumi. Nah, ini satu tindakan yang keliru dan dikatakan ini munafik. Jadi jangan sampai kita melakukan kegiatan keagamaan kita, tetapi sebenarnya kemunafikan kita lah yang muncul. Karena semua yang kita lakukan, motivasi kita bukan untuk kemuliaan Tuhan, tapi untuk kemuliaan diri sendiri. Ya, ada istilah ketika kita melayani, kita berkata atau berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong kami supaya kami tidak mencuri kemuliaan-Mu. Ya, misalnya ada pemimpin pujian bagus ya ketika ibadah. Ya, jadi ini harus menjaga diri, jangan sampai dia menyombongkan diri, wah ini WL-nya bagus loh, singernya bagus loh, wah nanti WL sama singer mulai sombong, atau pemain musiknya mantap, waduh the best, pokoknya musiknya bagus ya. Nah hati-hati, pemain musik bisa memamerkan keahliannya itu, semakin menjadi dia. Nah tapi akhirnya bukan untuk Tuhan. Wah bersyukur itu pengkhotbahnya mantap loh, dia menyampaikan firman, wah luar biasa. Akhirnya pengkhotbahnya ya telinganya melebar dia, jadi dia sombong, dia ya memang saya mantap ya. Nah hebat, kalau bukan saya yang khotbah ya coba kalau yang lain khotbah semua tidur. Kalau saya khotbah wah semua pasti memperhatikan. Nah sombong. Nah ini jadi bukan lagi kita mendapatkan berkat dari Tuhan ya, upahnya ya dari orang yang memuji kita. Jadi kalau dibandingkan pujian dengan upah dari Bapa ya jauh lebih besar upah dari Bapa. Jadi jangan kita melakukan kegiatan keagamaan kita, salah satu sedekah ini supaya kita mendapat pujian ya. Jangan ya Dek. Jangan kita bercoba, pokoknya saya mau layani supaya dipuji. Nah contoh orang-orang ini begini, kalau kita tahu ketika tidak dipuji, dia ngambek, dia lemah, dia melayani, dia nggak mau lagi menolong orang lain, nggak mau bersedekah. Enggak, jadi apakah orang itu atau orang melihat kita senang atau tidak, kalau memang kita mau bersedekah, ya itu kegiatan agama kita, ya lakukan saja. Maka ya firman Tuhan juga berkata, kalau kita misalnya mengundang orang makan ya, ada acara, tapi kita yang undang adalah orang-orang hebat, yang nanti juga mereka bisa undang kita ya untuk kita makan, ya itu sama dengan ya bagus juga mengundang orang makan, tetapi upahnya sudah kita dapat. Tapi kalau kita undang orang-orang yatim piatu, ya fakir miskin, janda yang kekurangan, kita undang makan, nah upahnya dari Bapa. Kenapa? Karena orang-orang yang kita undang tidak akan bisa membalasnya. Ya itu dikatakan. Jadi mereka tidak bisa membalas, mereka hanya berdoa, Tuhan berkati Bapak ini, saudara ini, keluarga ini yang memberkati kami. Jadi upahnya kita dapat dari
Bapa. Nah, motivasi kita juga benar ketika kita undang mereka, kita tidak berharap supaya mereka membalas. Ya, memang benar-benar kita mau mengundang mereka, mau memberkati mereka. Jadi kalau kita undang orang-orang yang memang bisa nanti akan kembali akan memberkati kita, ya motivasi kita udah keliru. Dan bisa saja hal seperti itu terjadi ya. Nah, tetapi kita mau belajar. Jadi kalau kita mau memberkati, jangan pernah berharap orang lain akan atau yang kita bantu itu akan menolong kita kembali atau akan memberikan berkat lagi kepada kita. Tidak. Ya, jadi apakah orang itu bisa ya kembali akan menolong kita atau tidak, atau bersyukur atau tidak pun kepada kita, nggak ada masalah. Jadi hari ini dia membutuhkan, kita bantu. Ya, maka dikatakan apa? Ayat prinsipnya ayat 3, tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Ya, jadi tidak usah kita bercerita-cerita lah, oh saya dulu membantu orang itu, saya dulu begini-begini. Misalnya ada juga ya, mungkin di tempat lain ya, ya ada peristiwa, bisa seseorang berkata begini, coba lihat persembahan mereka kalau ibadah, kecil-kecil, hanya saya yang persembahan saya besar. Nah, jadi kita nggak perlu ngomong begitu ya. Kalau kita punya persembahan besar ya puji Tuhan. Artinya kita diberkati Tuhan. Jadi jangan diberitahu kepada orang lain itu loh. Coba nanti lihat persembahan itu. Misalnya ada persekutuannya, coba. Paling nanti sikit-sikitan. Paling mana yang paling besar itu dari saya loh. Ngapain juga ya tahu gitu ya, ada aja. Kalau saya begitu diberitahu, ambil aja persembahanmu gitu ya. Ngapain kau cerita-cerita persembahanmu besar? Ya kalau persembahanmu besar ya puji Tuhan ya, jadi nggak usah harus diceritakan. Tapi kadang-kadang manusiawinya itu loh ya, jadi merasa kalau saya sudah ada di situ, saya yang lebih, saya yang ya membuat itu semua baik, bagus dan segala macam ya. Nah, itu tidak boleh. Jadi apa yang kita lakukan harus motivasinya benar, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, dan kita harus menyatakan dalam diri kita bahwa upah yang kita mau adalah upah dari Bapa ya. Jadi di ayat 4 dikatakan, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi waktu kita beri ya itu antara kita dengan Bapa saja ya. Nah, jadi tidak usah dipamerkan, tidak usah dibangga-banggakan ya, diumumkan kepada orang lain atau diceritain ya, wah saya sudah bersedekah ini loh, saya sudah lakukan ini. Tidak usah ya. Jadi waktu kita beri ya kita beri ya, dan kita doakan Tuhan berkati apa yang kami lakukan. Kami mempersembahkan sesuatu kepada orang yang sedang menderita ini, yang sedang bencana ini, yang sedang kekurangan ini ya. Jadi hanya kita dengan Bapa, maka Bapa yang melihat yang tersembunyi yang kita tidak tahu, tidak lihat ya, tapi Tuhan lihat kita, dan Tuhanlah yang menilai sedekah kita. Jadi ini yang harus kita praktekkan dalam perjalanan hidup kita ya. Kegiatan-kegiatan agama kita apapun itu, ketika kita lakukan, kita hanya mau Bapa yang melihat ya, Bapa yang menilai, dan Bapa juga yang memberkati. Ya kalau kita mau supaya dilihat orang lain, ya akhirnya orang lain yang memuji kita, akhirnya orang lain itu yang memberi pahala bagi kita atau upah bagi kita. Upahnya apa? Terima kasih. Ya tapi kita sudah melakukan sesuatu tindakan yang keliru, dan dikatakan tadi seperti orang munafik, kelihatannya wah baik bla 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 ya, pokoknya alim, pokoknya beriman, sepertinya bersedekah ini hebat. Nah, tetapi karena motivasinya supaya lihat orang, enggak dapat upah dari Bapa. Tapi kalau kita melakukan segala kegiatan keagamaan kita, ya di mana maka firman Tuhan kata apapun yang kamu lakukan, kamu perbuat, kamu katakan, semuanya seperti untuk Tuhan. Jadi kita kerjakan ya untuk kemuliaan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita. Amin. Ayo mari kita bersedekah ya, bukan supaya kita pamerkan kepada orang lain, kita ceritain dulu saya menolong itu, dulu saya membantu gereja ini, dulu saya membantu pelayan ini. Nggak usah, oh orang misi itu kami yang membantu, nggak usah.
Jadi kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan, dan kita mau berkata, aku mau mendapatkan upah dari Bapa. Biarkanlah Bapa yang menilai semua pelayanan kita, apapun jenis pelayanan kita, apapun jenis kegiatan agama kita, ya apapun sebesar apapun sedekah kita. Nah, kita mau supaya hanya Bapa yang melihat dan hanya Bapa yang memberkati kita. Amin. Kiranya melalui kebenaran firman Tuhan ini kita lebih mengerti lagi bagaimana cara kita melaksanakan ibadah kita, keagamaan kita, secara khusus mengenai sedekah, ya, memberi bantuan, menolong orang lain, bahkan memberikan korban-korban di gereja, persembahan-persembahan di gereja, semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa.